Transaksi murabahah jika penjual adalah produsen dengan menggunakan akun harga pokok penjualan. Walaupun kasus ini tidak diatur dalam PSAK 102, tetapi Sri Nurhayati dan Wasilah menganggap perlu karena akad murabahah seperti ini mungkin saja terjadi. Kita masuk pada contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2016, penjual dan pembeli menandatangani akad murabahah, di mana penjualan akan dilakukan secara kredit dengan nilai aset murabahahnya, yaitu sebesar Rp375.000, dengan harga perolehan Rp300.000 dan diskon sebelum akad sebesar Rp15.000. Jadi untuk harga perolehan Rp300.000 dikurangi Rp15.000, yaitu sebesar Rp285.000. Kemudian menerima uang muka dari pembeli sebesar Rp15.000 dan akan diserahkan kepada pembeli pada tanggal 1 Juni 2016. Akan diserahkan barangnya atau aset murabahahnya ya. Kemudian pembayaran akan dilakukan secara angsuran 5 kali setiap 3 bulan. Oke. Nah, untuk tanggal 1 Januari 2016, maka pembeli akan menjurnal uang muka sebesar Rp15.000 diletakkan di sisi debit, dan karena telah membayar uang muka sebesar Rp15.000 dan mengeluarkan uang, maka diletakkan di sisi kredit, yaitu kas. Kemudian jurnal yang dilakukan oleh penjual aset murabahah pada kas sebesar Rp285.000. Nah, untuk uang muka yang diberikan oleh pembeli, maka akan dijurnal kas di sisi debit sebesar Rp15.000, di sisi kreditnya diakui sebagai utang lain-lain murabahah sebesar Rp15.000. Untuk tanggal 1 Juni 2016, kita mencatat penyerahan pada saat barang atau aset murabahahnya diserahkan dari penjual ke pembeli. Maka jurnal yang akan dilakukan oleh si pembeli, yaitu total harga barangnya kan Rp375.000. Maka uang muka yang sudah diberikan Rp15.000 diletakkan di sisi kredit. Kemudian sisanya sebesar Rp360.000 ditulis sebagai utang murabahah, dan itu diletakkan di sisi kredit. Kemudian di sisi debitnya ada aset non-kas senilai harga perolehannya, yaitu Rp285.000. Kemudian selisihnya Rp375.000 dikurangkan Rp285.000, yaitu Rp90.000. Itu jurnal diakui. Jadi Rp90.000 itu beban murabahah tangguhan. Itu jurnal yang dilakukan oleh si pembeli. Kemudian jurnal yang ditulis atau yang dicatat oleh penjual, yaitu piutang murabahah, piutangnya si pembeli, kan? Piutang murabahahnya Rp360.000. Nah, yang utang lain-lain murabahah ini kan terjadi karena ada transaksi penyerahan uang muka pada tanggal 1 Januari 2016. Jadi utang lain-lain murabahah diletakkan di sisi debit sebesar Rp15.000. Kemudian sisi kreditnya yaitu penjualan seharga Rp375.000. Kemudian si penjual juga melakukan penjurnalan untuk mengakui harga pokok penjualannya. Maka dilakukan penjurnalan harga pokok penjualan di sisi debit sebesar Rp285.000
Kemudian aset murabahahnya dikredit sebesar Rp285.000. Aset murabahah dikredit berarti maksudnya kan asetnya sekarang udah diserahkan sama si pembeli. Makanya aset murabahah ini diletakkan di sisi kredit. Kemudian jurnal pengakuan laba tangguhan atau jurnal penutupnya. Di sini pembeli tidak melakukan penjurnalan karena yang melakukan proses penjualan itu kan dari sisi penjual. Maka akan dilakukan jurnal penjualan, akun penjualan diletakkan di sisi debit sebesar Rp375.000. Kemudian di sisi kreditnya ada harga pokok penjualan sebesar Rp285.000 dan margin murabahah tangguhan sebesar Rp90.000. Nah, jadi laba atau keuntungan yang didapat oleh penjual yaitu sebesar Rp90 juta atau nama lainnya margin murabahah tangguhan. Margin murabahah yaitu itulah keuntungan yang didapatkan oleh penjual atas barang yang dijual. Jadi di transaksi sebelumnya kan ada kata tangguhan itu, margin murabahah tangguhan. Tangguhan itu maksudnya belum terjadi. Jadi nanti ketika saat dibayarkan oleh atau dicicil oleh pembeli, maka hilanglah kata tangguhannya dan diakuilah keuntungan yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan masih ada kata pengakuannya itu ada margin murabahah tangguhan, berarti yang akan didapat itu ditangguhkan, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut pada tanggal 1 September 2016 pada saat pelunasan pembayaran angsuran yang pertama. Kemudian piutang murabahah kita hitung tadi Rp360.000. Kemudian dibagi dengan jumlah cicilannya. Jumlah cicilan kan ada 5 kali bayar. Berarti per sekali bayar yaitu Rp360.000 dibagi 5 yaitu Rp72.000. Untuk margin murabahah tangguhannya juga dibayarkan atau diakuin per ketika saat pembeli membayarkan cicilannya. Jadi margin murabahah tangguhan juga dibagikan dengan jumlah cicilan. Jadi Rp90.000 dibagi 5. Jadi hasilnya Rp18.000. Oke, kita masuk jurnalnya. Pada si pembeli, maka ini pada saat membayar utangnya atau angsuran yang pertama, maka utang murabahah sebesar Rp72.000 didebet dan karena mengeluarkan uang, maka sisi kreditnya yaitu ditulis akun kas sebesar Rp72.000. Kemudian untuk pengakuan margin murabahahnya, si pembeli menjurnal beban murabahah sebesar Rp18.000 pada yang sisi kreditnya beban murabahah tangguhan sebesar Rp18.000. Nah, sisi penjual dari penjual karena menerima uang, makanya kas diletakkan di sisi debit sebesar Rp72.000. Kemudian piutang si pembeli karena sudah dibayarkan berarti berkurang. Nah, berkurangnya piutang diletakkan di sisi kredit. Jadi piutang murabahahnya sebesar Rp72.000. Nah, sekarang pengakuan keuntungannya. Jadi margin murabahah tangguhan diletakkan di sisi debit sebesar Rp18.000. Kemudian sisi kreditnya adalah pendapatan. Pendapatan margin murabahah sebesar Rp18.000. Nah, ini sampai selesai. Jadi sampai 5 kali cicilan, jurnalnya seperti ini aja. Karena fix dia, karena kan katanya tidak seperti yang sistem ribawi itu yang kalau pembayarannya itu bunganya meningkat atau bunganya menurun, tidak seperti itu. Jadi ini jurnalnya sampai ke pembayaran atau angsuran kelima ya seperti ini aja terus jurnalnya.
Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita contohkan atau kita bahas ini jika terjadi beberapa kendala. Misalkan pada tanggal 1 Desember 2016, jika pembeli tidak dapat membayar angsurannya yang diakibatkan karena kelalaiannya sendiri, sehingga dikenakan denda sebesar Rp1.500 dari penjual, maka si pembeli akan menjurnal kerugian di sisi debit sebesar Rp1.500. Kemudian kas di sisi kredit sebesar Rp1.500. Dan penjual akan mencatat dana kebajikan strip kas, karena maksudnya menerima uang. Itu menerima uang berarti kan pakai akun kas sebesar Rp1.500. Kemudian sisi kreditnya ada dana kebajikan strip denda, yaitu sebesar Rp1.500. Nah, dana kebajikan ini digunakan oleh si penjual itu bisa untuk menggunakan uangnya tuh untuk misalkan untuk sedekah atau infak, pokoknya untuk kemaslahatan umat lah, bukan untuk kantongnya sendiri, bukan untuk keuntungan si penjual, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kemudian pada saat pembayaran angsuran kedua, jadi angsuran kedua ini bisa dibayarnya itu di tanggal 12 Desember, bukan di tanggal 1 Desember. Jadi pada saat pembayaran angsuran kedua, maka dilakukan jurnal sama seperti pembayaran angsuran yang pertama. Angkanya itu tidak ada yang berubah. Nah, kalau misalkan ini kasus yang lain, kalau si pembeli udah ada uang nih, kemudian ingin melunaskan tanpa menunggu waktu cicilannya, maka ini contohnya di tanggal 1 Februari 2017, jika pembeli dapat melunasi lebih cepat dari seharusnya, maka penjual dapat memberikan potongan. Misal, pada saat pembayaran angsuran ketiga, pembeli melunasi pembayaran dan diberikan potongan oleh penjual sebesar Rp7.500. Maka perhitungannya, jadi kan utang murabahahnya sudah 2 kali nih dicicil. Jadi total utang murabahahnya kita kurangkan dengan total cicilan yang sudah 2 kali dibayar oleh pembeli. Jadi Rp360.000 dikurang 72.000 dikurang 72.000, jadi total utang murabahah yang harus dilunasi itu ada Rp216.000. Kemudian beban murabahah tangguhannya juga sama, dikurangkan juga karena udah 2 kali pembayaran, jadi Rp90.000 dikurangkan 18.000 jadi sisanya ada Rp54.000. Kemudian ada beban murabahah. Kalau beban murabahah itu berarti perhitungannya beban murabahah tangguhan dikurang potongan. Nah, kalau tanpa potongan berarti nilainya sama seperti si beban murabahah tangguhan gitu ya. Tapi ini kan ada potongan, jadi dikurangkan aja potongannya. Rp54.000 dikurangkan Rp7.500. Jadi nilainya Rp46.500. Nah, untuk kasnya, jadi total utang murabahahnya dikurangkan potongan yang diberikan penjual. Jadi Rp216.000 dikurangkan Rp7.500. Jadi total kas yang akan diterima oleh penjual Rp208.500. Oke, kita masuk ke jurnalnya. Dari pembeli akan mencatat utang murabahahnya udah hilang nih kan. Utang murabahahnya ditulis totalnya Rp216.000 diletakkan di sisi debit. Kemudian beban murabahah sebesar Rp46.500 diletakkan di sisi debit. Nah, yang di sisi kreditnya ada beban murabahah tangguhan senilai Rp54.000. Dan yang terakhir ada kas di sisi kredit karena pembeli membayarkan
sisanya berarti karena mengeluarkan uang, oleh karena itu kas kita letakkan di sisi kredit sebesar Rp208.500. Begitu. Kemudian lanjut kita dari pencatatan si penjual. Pencatatan si penjual pertama ada margin murabahah tangguhan senilai Rp54.000 diletakkan di sisi debit. Nah, kemudian ada kas, karena menerima uang berarti kas diletakkan di sisi debit sebesar Rp208.500. Lanjut yang di sisi kreditnya ada piutang murabahah. Jadi piutang murabahah ini piutangnya si pembeli jadi dihapuskan. Berarti sudah lunas nih transaksi atau piutangnya si pembeli. Maka dihilangkan, kalau menghilangkan piutang berarti kita letakkan di sisi kredit sebesar Rp216.000. Yang terakhir, pengakuan pendapatan, saldo normal untuk pendapatan ingat aja ada di sisi kredit. Jadi pendapatan margin murabahah sebesar Rp46.500 diletakkan di sisi kredit. Demikian pembahasan untuk transaksi murabahah jika penjual adalah produsen.